Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan salah satu provinsi yang cukup luas di Indonesia, yaitu sekitar 146.807 km persegi atau hampir mencapai 150.000 km luasnya. Kalimantan Barat juga salah satu provinsi yang bersebelahan dengan negara Malaysia selain Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Berbicara soal sejarah, dahulu kala di Kalimantan Barat merupakan daerah yang sistem pemerintahannya dipimpin oleh raja atau sultan. Dapat kita lihat dari bukti-bukti yang ada. Salah satunya adalah masih berdirinya dengan kokoh bangunan-bangunan sejarah kerajaan sampai sekarang ini. Berikut adalah 5 kerajaan di Kalimantan Barat yang mesti kamu ketahui. 1. Kerajaan Sambas. Kerajaan Sambas adalah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir utara Provinsi Kalimantan Barat atau wilayah barat laut Pulau Kalimantan, dengan pusat pemerintahannya adalah di kota Sambas sekarang ini. Kesultanan Sambas adalah penerus pemerintahan dari kerajaan-kerajaan Sambas sebelumnya. Kerajaan yang bernama Sambas di wilayah ini paling tidak telah berdiri dan berkembang sebelum abad ke-14 Masehi, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. 2. Kesultanan Pontianak. Kesultanan ini didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri, seorang putra ulama keturunan Arab Hadramaut dari Kerajaan Mempawah, pada hari Rabu 23 Oktober 1771, yang ditandai dengan membuka hutan di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal. Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Jami Pontianak, kini bernama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman, dan Istana Kadriyah yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. 3. Kerajaan Matan. Kerajaan Matan yang sekarang berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat merupakan bagian dari jajaran Kerajaan Melayu yang terdapat di Pulau Kalimantan. Sejarah dan asal-usul Kerajaan Matan sendiri cukup rumit karena kerajaan ini merupakan kelanjutan riwayat dari Kerajaan Tanjung Pura yang kemudian melahirkan 2 kerajaan turunan, yaitu Kerajaan Sukadana dan Kerajaan Matan. Untuk mengembangkan kejayaan Kerajaan Tanjung Pura, banyak hal yang telah dilakukan oleh Raja Matan. Namun hal ini tidaklah mudah sebab selalu mendapat halangan dari Belanda. Pernah di tahun 1822 yang lalu, rombongan Belanda dipimpin Muller datang ke Matan untuk menguasai Kerajaan Matan. 4. Kerajaan Pakunegara. Kerajaan Pakunegara adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Pendiri Kerajaan Tayan adalah putra Brawijaya dari Kerajaan Majapahit yang bernama Gusti Likar. Bersama dengan saudara-saudaranya, Gusti Likar meninggalkan Kerajaan Tanjung Pura yang sering terlibat peperangan. Pemerintahan Kerajaan Tayan kemudian dipegang oleh Gusti Ramal, bergelar Pangeran Martajaya Yuda Kusuma, putra Pangeran Mancar, pendiri Kerajaan Meliau yang adalah kemenakan dari Gusti Likar. 5. Kerajaan Mempawah atau Amantubilah. Kerajaan Mempawah adalah sebuah kerajaan Islam yang saat ini menjadi wilayah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Nama Mempawah diambil dari istilah mempauh, yaitu nama pohon yang tumbuh di hulu sungai yang kemudian juga dikenal dengan nama Sungai Mempawah. Pada perkembangannya, Mempawah menjadi lekat sebagai nama salah satu kerajaan atau kesultanan yang berkembang di Kalimantan Barat. Riwayat pemerintahan adat Mempawah sendiri terbagi atas 2 periode, yakni pemerintahan kerajaan suku Dayak yang berdasarkan ajaran Hindu dan masa pengaruh Islam. Demikianlah 5 kerajaan di Kalimantan Barat yang mesti kamu ketahui. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan Anda tentang kerajaan atau kesultanan yang ada di Kalimantan Barat.